Wa an Qabisah ibni Mukharib al-Halali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Sesungguhnya meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali salah satu dari 3 golongan. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsiku. Jadi boleh berminta-minta kecuali salah satu dari 3 ini. Nah, kalau yang ini yang saya sebutkan boleh berminta-minta. Siapa itu? Rajulun tahammala hamalatan, itu seseorang yang menanggung hutang saudaranya. Jadi ada misalkan kita punya saudara, dia sudah tidak mampu, meminta tolong kita, Bu, ntar yang bayar angsuran mobil ibu saja, atau hutang saya misalkan. Jadi punya hutang apa yang akhirnya dia menyerahkan kepada Anda. Ya. Rajulun tahammala hamalatan, yang menanggung hutang dia. Fahallat lahul masalah, maka boleh dia meminta-minta. Fahallat lahul mas, boleh dia meminta-minta. Hatta yusiba thumma yumsik, sampai orang itu bisa melunasi hutangnya saudaranya. Jadi batas dia meminta-mintanya apa? Sampai dia menyelesaikan tanggungan saudaranya atau tetangganya ya. Saudaranya lah, tetangganya kita sembahyang. Nah itu boleh. Jadi seseorang yang dia menanggung beban saudaranya atau hutang ya. Kemudian yang kedua, wa rajulun asobathu jaihah. Nah, jaihah itu apa artinya? Ini ai afah, jaihah. Afatul ilmi an-nisyan, bencana ilmu adalah lupa. Jadi kalau orang berilmu bencananya lupa. Jadi afatul itu artinya bencana. Yang kedua, yang boleh minta-minta ini ya. Wa rajulun asobat hujaihah. Jadi seseorang yang terkena jaihah atau bencana. Afah. Ijtahab malahu fa. Ijtah, jadi dia terkena bencana alam, bencana kemanusiaan, sampai hartanya hilang. Ijtahab malah, jadi sampai hartanya hilang, sampai harta bendanya hancur. Fahalat lahul masalah, boleh dia meminta-minta. Hatta yusiba kiwaman min aishin, sampai dia tegak kembali seperti kehidupan semula. Jadi boleh meminta-minta. Jadi kalau sudah dia penghidupannya seperti semula, dia tidak boleh meminta-minta. Batasnya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini yang ketiga. Warojulun asobathu faqoh. Apa artinya faqoh? Hajatun wa faqrun. Faqoh itu dia itu dikena kesengsaraan. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua itu dia terkena bencana alam. Kemudian yang faqoh ini bisa jadi artinya kesengsaraan atau terkena penyakit yang parah sehingga sampai dia menjual semua propertinya, habis lah ya, habis. Di sini sampai dia menjadi fakir. Di sini artinya hajatun wa fakrun, dia punya tentang mengobati sampai dia menjadi fakir. Asobatu faqoh hatta yakuma talatatun min dawil hijab. Bagaimana ukurannya orang itu sengsara? Ukurannya adalah ulul hijab. Jadi misalkan di sini RT 7. Jadi misalkan ada di RT 7 di rumah nomor 27 ya misalkan. Dia terkena faqoh. Dia terkena faqoh atau kesengsaraan atau terkena penyakit.
dia bisa meminta-minta kalau tetangganya minimal ada 3 orang. Jadi hatta yaquma thalathatun min dawil hijah min qaumihi. Jadi ini tidak bisa berpura-pura. Minimal tetangganya 3 orang tuh harus tahu bahwasanya orang itu RT 7 di nomor 27 itu apa? Itu kena kesengsaraan. Minimal 3 orang. Ulul hijah. Hijah artinya di sini dawil akal. Jadi oh ya itu kemarin 1 minggu yang lalu terkena penyakit atau apa kesengsaraan sampai dia itu hilang semua, sampai menjadi fakir ya, dan itu orang-orang di sekitarnya paling tidak tahu minimal 3 orang. Laqad asobat fulan faqah fahalat lahul masalah hatta yusiba kiwawan min ais, sampai orang-orang itu yang tetangganya bilang oh ya benar itu orang itu terkena musibah penyakit. Sampai apa? Sampai orang itu pulih dan selesai dengan kesengsaraan itu, baru dia tidak boleh meminta-minta. Jadi untuk hal meminta-minta itu sudah dibahas, sudah pembahasan, mungkin lihat di mana? Lihat di YouTube ya. Jadi itu ada 3 orang. Fama siwa guna minal mas'alati ya qabisoh suhtun yakulu sahibu suhtan. Sementara kecuali orang yang 3 tadi disebutkan itu haram hukumnya meminta-minta. Jadi apa? Hikmah dari hadis ini adalah seorang muslim, orang-orang beriman harus apa? Harus dia sering memberi, jangan meminta-minta. Kesimpulannya adalah ternyata orang Islam itu harus kaya. Iya kan? Orang Islam itu harus kaya, orang beriman itu harus kaya. Enggak, bukan kaya iman kaya, harta kaya, pikiran kaya, hati kaya. Jadi kalau semuanya kaya, orang Islam nggak ada yang miskin. Karena ketika orang itu kaya, maka dia akan memberikan ke orang yang lemah, saudara-saudara kita yang lemah. Bahkan kekayaan itu di dalam Al-Quran itu agar tidak berputar di satu tempat, maka diratakan, dibagi, didistribusikan. Ini hadis ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh meminta-minta, berarti haruslah kaya. Famasiwahunna minal masalah. Jadi selain yang itu, selain yang ketiga itu, Yakubaisoh, Yakubaisoh itu sahabat tadi yang apa itu? Yang mendengar Rasulullah bersabda, suhtun yakulu sohibu sultan. Jadi orang yang melakukan itu, orang yang memperoleh sesuatu yang haram itu tidak boleh. Jadi seolah-olah meminta itu kayak yang barang haram. Jadi memang tidak dianjurkan, kecuali yang disebutkan, kecuali 3 golongan yang sudah disebutkan tadi. Kalau terpaksa bagaimana? Saya sebenarnya tidak pengen minta-minta, tapi terpaksa. Jadi saya terpaksa meminta. Oke, karena itu menghindari agar kita tidak lapar, tetapi jangan menyukai minta-minta. Mungkin saya sekarang meminta, minggu depan saya tidak akan meminta. Itu harus ditekad, nafsu kita harus seperti itu. Itu bukti bahwasanya kita ke depan jangan meminta-minta. Apa? 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, saya harus memberi. Meskipun keadaan saya masih belum begitu kaya, saya masih keadaan pas-pasan mungkin, tapi saya harus memberi. Nah, ini adalah tekad agar kita menjadi umat yang bukan peminta-minta. Selanjutnya, Wa Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Al-Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Zakat itu tidak diperkenankan diberikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah itu zakat tidak menerima. Jadi Rasulullah dan keluarganya, baik itu dari Bani Hashim atau Bani Muthalib, tidak halal atau
haram hukumnya menerima hasil zakat. Kenapa? Karena di zaman dahulu itu kan banyak perang. Jadi di zaman dahulu itu banyak perang. Di dalam perang ketika orang Islam itu menang, maka ada namanya rampasan perang yang disebut apa? Ghanimah atau harta rampasan perang. Bagi Rasulullah dan keluarganya itu mendapat jatah humus, mendapat seperlimanya. Satu per lima dari harta rampasan perang. Itu apakah itu buat Rasulullah? Tidak. Bukan hanya untuk Rasulullah, bukan hanya untuk rumah tangga Rasulullah. Itu diperuntukkan untuk semua keluarganya, untuk anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian ibnu sabil. Jadi seperlima dari harta rampasan perang itu dibagikan kepada mereka. Tetapi tidak boleh keluarga Rasul itu menerima zakat. Nah, hadis ini menjelaskan inna shadaqata la tambagi li ali Muhammadin innama hiya awsafun nas. Jadi sesungguhnya zakat tidak halal atau tidak boleh buat keturunan Muhammad atau keluarga Muhammad. Itu tidak boleh. Karena dianggapnya keluarga Muhammad menerima itu sebagai kotoran saja. Seolah-olah menerima kotoran. Hiya awsafun nas. Jadi seperti kotoran manusia kalau keluarga Muhammad itu menerima zakat. Jadi tidak boleh menerima zakat, tetapi menerima harta rampasan seperlima. Harta rampasan perang seperlimanya. Itu seimbang ya. Selanjutnya, wa an Jubair bin Mut'im qala masyaitu ana wa Uthman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'taita bani Muthalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidatin faqala Rasulullah innama Banul Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Jadi Bani Hashim sama Bani Muthalib itu keluarga Rasulullah. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak berhak menerima zakat, tetapi berhak menerima seperlima rampasan perang atau bisa disebut ghanimah. Jadi Banu Muthalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib sama Bani Hashim tidak berhak menerima zakat, tetapi berhak menerima seperlima dari rampasan perang. Seperti itu. Wa nahnu wa bi manzilatin wahidin faqala Rasulullah innama Banul Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Jadi Banu Muthalib dan Banu Hashim itu satu keluarga. Jadi tidak berhak menerima zakat, tapi berhak menerima seperlima dari rampasan perang. Rasulullah aja tidak menerima zakat. Selanjutnya, wa Nabi Rafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala shadaqati min Bani Makhzum faqala li Abi Rafi ishabni fa innaka tusibu minha faqala hatta atiya Nabi fasalu fa atahu fasa'alahu faqala maulal qaumi min anfusihim wa innama la tahillu lana shadaqah. Ini berkaitan dengan sahabat yang masih keluarga Rasul. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha rajulan, mengutus seseorang. Jadi di sini ba'atha rajulan itu ismu al-arqam. Ala shadaqatin, yaitu mengutus orang untuk memungut zakat. Min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi. Jadi yang memungut adalah Arqam. Kemudian mengajak temannya yang namanya Rafiq. Ishabni fa innaka tusibu minha. Ayo ikut saya, siapa tahu kamu mendapat jatah zakat. Kenapa mendapat jatahnya? Kenapa? Karena apa? Li'amil, dia menjadi panitia zakat. Ishabni fa innaka tusibu minha. Maka temani saya untuk memungut zakat agar kamu mendapat bagian zakat.
bagian apa? Panitia zakat. Faqala, tidak, hatta atiyan nabi fa'asal, saya tidak mau mendapat jatah zakat, saya akan bertanya dulu kepada Rasulullah. Kalau zaman dahulu, di zaman Rasulullah, kalau kita bingung apakah boleh atau tidak, kita bertanya kepada Rasulullah. Kalau sekarang kemana? Ya kan? Nah, pentingnya kita membahas kitab Turos itu seperti itu, karena pemahaman Al-Quran dan hadis dijelaskan oleh ulama-ulama kita yang termaktub di kitab-kitab mereka. Jadi yang kita baca ini, saya lanjutkan ya. Faqala li Abi Rafiq, ishabni fa innaka tusibu min faqal. Jadi Abu Rafiq ini tidak mau, saya tidak mau sampai saya datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Fa'atahu fasal. Jadi dua orang ini datang kepada Rasulullah dan bertanya. Faqal. Rasulullah bersabda, maulal qaumi min anfusihim. Nah, maula. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan. Kebetulan budak ini yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dari tuannya. Maulal qaumi min anfusihim. Jadi kalau dia sudah menjadi pengikut budak Rasulullah, berarti dia tidak boleh menerima zakat. Maulal qaumi min anfusihim. Jadi budaknya suatu kaum bagian dari diri mereka sendiri. Wa inna la tahillu lana shadaqah. Kalau kamu budak saya, berarti kamu ikut saya. Maksudnya ikut Rasulullah. Rasulullah dan keluarganya tidak berhak untuk mendapat zakat. Maulanya juga sama. Rafiq ini maula Rasulullah. Wa inna la tahillu. Rafiq, kamu juga tidak boleh menerima zakat karena kamu adalah budak saya. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan tentang yang tadi. Jadi kalau keluarga Rasul itu berhak seperlima dari harta rampasan perang dan tidak berhak, tidak halal untuk menerima zakat. Selanjutnya, wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab al-ata fayaqul a'tihi afqaru minni fayaqul khudha fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu masyruf wa la sa'ila fa khudhu wa la fala tudbi'hu nafsa. Jadi ini berkaitan dengan Umar bin Khattab, khalifah Islam kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya Rasulullah SAW kana yu'ti. Jadi adalah Rasulullah memberi Umar bin Khattab itu sebuah pemberian. Jadi Rasulullah pernah memberi Umar bin Khattab sebuah pemberian, memberi sesuatu. Lalu Umar bin Khattab berkata, "A'tihi afqaru minni." Jadi kata Umar bin Khattab itu, pemberian ini kasih saja Rasulullah ke orang yang lebih fakir daripada saya. Padahal Umar itu bukan golongan atau sahabat Rasulullah yang kaya, tetapi apa? Tidak menerima atau memberikan hasil pemberian Rasulullah agar apa? Agar diberi kepada orang yang lebih fakir daripada Umar bin Khattab. A'tihi afqaru minni, berikan pemberian ini kepada orang yang lebih fakir daripada saya. Fayaqulu khud, jadi kata Rasulullah, ambillah Umar. Fatamawwalhu, simpanlah ini, au tasaddaq, jadi diterima dulu, ambil dulu. Terima, simpan. Kalau kamu tidak menghendaki, sedekahkan, tasaddaq. Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu masyruf wa la sa'il farhu wa ma la fala tudbi'u nafsak. Kalau kamu mendapatkan pemberian seperti ini lagi, wahai Umar, wa anta ghairu masyruf, dan kamu tidak mengharapkan pemberian ini, wa la sa'il, dan kamu juga tidak meminta, fakhud, ambillah. Wa ma la fala tudbi'u nafsak. Tapi nafsumu, keinginanmu jangan ikut, jangan menyukai. Saya mau terima, Pak. Tapi tekadkan di dalam hati, saya sebenarnya menerima pemberian ini, saya tidak menyukai.
1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, saya tidak akan menerima pemberian. 1 tahun ke depan saya harus memberi. Jadi kalau memang kita waktu itu butuh ya, waktu itu butuh ada pemberian, diterima ya. Tapi nafsu jangan menyukai itu. Tetap saya terima, saya simpan. Kalau memang waktu itu tidak butuh, atau misalkan butuh sebagian, yang sisa ini segerakan saja. Atau harus punya pikiran, saya tidak suka pemberian. Saya tidak suka selalu menerima pemberian. Saya tidak suka, bahkan meminta pun saya paling tidak suka. Ini tekad. Tekad ini yang akan membuat kita berkembang, membuat kita bersungguh-sungguh, membuat kita mencari nafkah lebih besar lagi. Ketika kita berhasil, maka posisi kita Jadi hikmah yang ada di Kosmus Sodako ini sebenarnya Rasulullah mendorong kita agar kita mampu, agar kita menjadi orang kaya, agar kita menjadi orang yang berkuasa. Harapannya ketika kita kaya, ketika kita berkuasa, berikan itu semua kepada orang yang membutuhkan, kepada orang fakir, kepada kaum duafa, dan kepada anak-anak yatim.